Dan sekarang Pradi Bersatu melawan. Melawan lah. Sekarang gini, saya sudah kasih Bang Budius nih. Ya 2 jalan nih. Ini jalan nggak ditahan nih. Ini jalan memang harus ditahan nih. Kok ini mau dirubah jadi nggak ditahan pula? Kok ini mau dirubah pula mau supaya ini nggak P21? Kan ada di sini aturannya. Mau nggak ditahan kan? Ikut respon. Tapi dia nggak mau. Iya dong. Ente bahlul. Ini diskriminasi terhadap Pak Jokowi. Presiden ke-7 loh. Kok susah banget mendapatkan keadilan? Coba kalau itu ayah kalian. Coba kalau itu bapak kalian. Yang duduk di DPR ini. Mau nggak disentuh keluarganya kayak begitu? Kok susah banget beliau dapat keadilan? Kok diginiin banget ini orang? Apa harus rakyat turun dulu? Iya dong. Berarti Bang Ade sudah tahu dong siapa sebetulnya Mr. X yang memberikan atensi itu. Udah berakhir. Udah selesai? Udah selesai. Artinya sudah ada komunikasi ya? Aduh, ngeri kali Bang Udin mancingnya. Hampir ku jawab lagi. Harusnya aku gak ketawa tadi. Iya. Nggak berasa tuh. Tapi intinya gini Bang Budius, ini sudah berakhir. Hai penonton Ruang Konsensus Unpacking Indonesia. Kembali berjumpa bersama saya, Budius Ma'ruf Piliang, anak sulung Mulyono yang katanya lagi nakal. Tapi nggak seperti itu. Ya kita memang pecinta Pak Jokowi, tetapi sebagai orang yang sayang ke Pak Jokowi, ya kita sebagai anak sulung Mulyono nggak apa-apa memberikan saran buat Pak Jokowi. Nah hari ini saya paling merasa mendahului rakyat bersuara. Ini menarik ini. Saya sengaja mendatangkan Sekjen Pradi Bersatu, Bung Adi Darmawan, yang hari ini sudah menyampaikan surat tegas kepada Presiden dan DPR. Sekarang kita langsung dengan Bang Adi Darmawan. Wah luar biasa. Terima kasih. Kembali bertemu dengan Ruang Konsensus, Bang Adi. Ya terima kasih Bang Budius diundang lagi untuk kesekian kalinya di Ruang Konsensus ya. Ya. Lama absen. Lama absen. Iya. Tadi katanya nggak pernah diundang. Kali ini diundang. Terima kasih Bang Budius, satu kehormatan buat saya bisa hadir di. Kita langsung aja Bang Adi. Langsung aja. Hari ini Pradi Bersatu benar-benar dari minggu kemarin sih sebenarnya Pradi Bersatu ini kayaknya marah sekali nih, ya kan? Betul. Ketika memang soal P21 yang kemudian dipermainkan oleh kubu Roy Suryo dan orang ini juga nggak ditahan. Nah akhirnya pagi tadi saya dengar Pradi Bersatu sudah ke Polda dan press conference langsung dengan nada yang saya pikir nggak pernah sekeras itu. Kira-kira apa yang terjadi Bang Ade? Jadi yang membuat saya geram ini, kalau ini tidak segera di tahap 2 kan, ini akan membuat publik menjadi bertanya-tanya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah dia sudah main hantam kromo. Hantam kromonya gini Bang Budius. Dia sudah mengganggu anggota saya. Oh iya. Ya, dia yang pertama dia melaporkan anggota saya yang bernama Lecumanan yang melapor. Bagaimana bisa seorang yang membela sesuatu hal yang benar dilaporkan? Ini kan nggak masuk akal ini. Ya saya geram dong. Oh kau tunggu ya. Berarti kau siap berhadapan dengan saya dong. Nah hari ini saya akan buktikan Bang Budius, kau berhadapan sama saya. Saya akan simpan ini Bang Budius, laporan Roy Suryo terhadap Lecumanan. Bila mana tidak terbukti nanti, saya kejar Bang Budius. Walaupun dia sudah ditahan oleh kasus katakanlah Bapak Insinyur Joko Widodo, berikutnya saya tambahin kamu. Saya tambahin. Dan berikut orang-orang yang memang saya lihat sudah mulai offset. Itu pasti saya lakukan. Kenapa? Berarti kalian ngajak saya perang. Ya kan? Selama ini kita hanya melihat bahwa oke, saya juga tidak pernah memaksakan sesuatu yang memang kalau itu benar ya jangan dong. Tapi hari ini Bang Budi saya bilang saya nyatakan dia perang bersama dia, Roy utamanya Mas Roy ya. Saya akan perang dengan kau Roy.
Dan saya cukup marah ketika pasal yang diterapkan pun ini sudah ngasal. Udah ngasal banget. Kau tunggu. Saya pasti lawan kau nih. Ini kau sudah cari gara-gara. Artinya gini, saya selalu berpandangan bahwa ketika restoratif justice teman-teman dia, ketika restoratif justice laku Mas Bang Egy sebagai senior kita mesti memandang dia pakai hati. Gitu. Oke, kita teken. Bahkan ada yang tidak setuju pun kita paksakan membujuk untuk melakukan teken. Ya ini perjalanan kasus ini. Tapi kemarin sudah klimaks, udah mulai ditantangin, ya sudah. Kemarin saya menyurat langsung ke Dirkrimum sore, kemudian surat itu naik ke atas karena Pak Dir tidak ada di ruangan, kan nggak mungkin surat juga langsung dibaca ya. Jam 10 saya sambangin lagi, saya datangin lagi. Akhirnya beliau mau menerima kita. Dan sangat sulit ya diterima oleh Pak Dir ya, apalagi yang berperkara. Tetapi kali ini saya memposisikan diri sebagai saksi dan saya juga adalah pihak di dalam pelaporan ini, sehingga saya menemui dan saya minta kepastian jawaban dari surat saya. Alhamdulillah surat kami langsung disampaikan sama, ini update new ya, ini belum ada di manapun ya. Eksklusif, kami eksklusif. merespon surat abang. Dan ini akan menjadi pertimbangan yang cukup serius. Abang tahu saya batu kan? Saya bilang kau bukan batu, kau karang. Ya. Jadi dia mencoba mengantensi kau. Saya bilang mengantensi abang. Apa dasarnya ini? Mohon dijawab. Silakan panggil ahli, profesor mana? Saya bilang. Monggo. Bisa nggak ditolak ini kira-kira surat ini? Dengan alasan yang konkret. Individual dan final. Tidak bisa ini. Ini tidak bisa. Tidak bisa untuk ditolak. Kenapa? Analogi saya tidak akan masuk. Berarti porak-poranda hukum kita. Kalau ini ditolak. Poranda, bos. Hancur hukum kita, bos. Alasannya apa? Yang pertama adalah pidana berulang. Dia sudah pernah dipidana kan? Pertanyaannya, apa sih pidananya Mas Roy ini? Yang pertama, yaitu Stupa Borobudur. Stupa Borobudur mukanya siapa? Pak Jokowi. Oke. Yang kedua ini? Pencemaran nama baik Pak Jokowi. Pak Jokowi. Artinya memang itu perbuatan berulang. Iya, perbuatan pidana berulang. Pidana berlanjut juga. Pidana berulang yang dengan sengaja dilakukan. Saya cuma minta berikan saya contoh di negara mana ada pidana berulang yang dilakukan, misalkan dia mencuri merampok, terus dia lakukan lagi tidak dilakukan penahanan. Sama? Nggak bisa jawab. Dia jawabnya kita respon suratnya. Nah, selesai kan? Artinya begini Bang Budius, tidak boleh kita ngadi-ngadi di dalam hukum. Jangan. Anda merusak tatanan hukum. Sebaiknya almarhum yang baik itu Lot Rangga dibangunkan. Biar dia bisa merubah tatanan dunia kan? Iya, Lot Rangga. Iya, Lot Rangga kan? Iya. Dia kan mau mengubah tatanan dunia, tapi lebih dulu almarhum, semoga diterima sisi orang baik ya. Ya, Anda mau merubah tatanan itu? Monggo. Siapa yang mau teken? Merubah tatanan itu? Di Republik Indonesia ini? Pak Prabowo? Bang Dasko? Atau Mbak Puan? Atau Ibu Mega mungkin? Atau Pak Jokowi mungkin? Gitu. Berani nggak merubah tatanan itu? Ayo rubah. Bahwa ketika kita melakukan kejahatan 2 kali nggak perlu ditahan. Berarti ini sebenarnya kelalaian dari pihak Pak Dir dong ya? Tidak ada kelalaian di sini. Tidak ada kelalaian. Tapi kenapa nggak ditahan? Atensi. Atensi dari politik. atas. Atensi dari atas? Iya. Yang mau merubah tatanan dunia. Tatanan hukum. Tatanan hukum. Nah kalau mau dirubah tatanan hukum itu, oke lah. Kita terima. Ada yang termaktub bahwa 310, 311 tidak bisa dilakukan penahanan.
Ya kerja sosial. Paham kami. Ya, Bukan nggak paham, bos. Tetapi kalau sudah ancamannya dia atas 5 tahun. 5 tahun. Dan jelas di situ dikatakan, Pak. Ya kan jelas itu Bang Budius. Bahwa yang di atas 5 tahun tidak bisa restoratif, tidak bisa. Itu kan gak masuk akal ketika yang ini dilaksanakan menabrak aturannya. Ya sudah, berarti revisi KUHP-nya. Merubah tatanan hukum kan. Terus masukkan satu pasal di situ bahwa ketika terjadi pidana berulang, maka yang kedua tidak ditahan. Jadi biar saya juga ketika pernah di penjara melakukan tindak pidana, saya akan lakukan lagi supaya nggak ditahan. Orang nggak ditahan kok. Ya kan? Saya bilang hari ini yang merdeka adalah para begal, hari ini yang merdeka adalah para pencuri, hari ini yang merdeka adalah para koruptor. Karena kalau koruptor dia ditahan awalnya, kemudian dia jadi lagi, dia korupsi lagi, udah nggak ditahan, biar jadi jurisprudensi sekalian kan? Clear kan? Itu yang diinginkan di Republik ini. Jadi seorang Direktur Reserse Kriminal Umum Polda Metro Jaya pun nggak bisa menjawab bertindak kalau ada atensi dari atas. Ya, dia si batu. Saya kenal dia, Bang Budius, sebagai orang yang sangat batu. Sangat kuat. Dia mau diatensi siapa? Batu karang itu orang. Tapi kok kali ini benar-benar Dia goyang karena apa? nggak berdaya juga kawan kita itu. Dia nggak goyang sih, cuman dia memang menunggu momen yang tepat untuk hal itu. Dan atensi ini saya rasa enggak lah. Yang mengatensi juga udahlah, jangan jangan melawan rakyat. Jangan melawan rakyat. Jangan melawan rakyat. Jangan melawan dan mau merubah tatanan yang sudah teratur di dalam negara. Jangan. Banyak yang sakit hati, Bang. Orang yang pernah dipenjara, Bang. Apa tujuan orang besar yang memberikan atensi itu untuk tidak ditahan atau ini diperlama atau dimainkan terus, Bang Ade? Apa tujuannya? Saya sampai sekarang justru ingin mengetahui motif. Motif apa? Makanya saya jelaskan bahwa kalau Anda ada di belakang ini, udahlah, berhentilah. Kenapa harus berhenti? Apa motifnya? Emang kalau Roy Suryo, aduh, kok Pak Jokowi di head to head kan dengan Roy Suryo gitu loh, bos. Aduh, nggak masuk di akal saya. Kan ini jadi besar orang ini. Dianggapnya terlalu hebat dia kan. Nah, akhirnya ya saya menganggap bahwa ini harus saya suratin. Saya kan menyurat ke Pak Prabowo juga dan Mas Gibran. Kalau motifnya 2029, untuk kepentingan 2029 misalnya? Politik, sekali lagi saya sampaikan Bang Budius, bahwa kalau kita berpolitik, berpolitiklah secara politik hukum. Janganlah berpolitik dengan mengamputasi hukum. Sering saya sampaikan itu. Dengan mengamputasi hukum tidak akan sehat. Sebenarnya upaya-upaya lain ada kan. Untuk membebaskan Roy Suryo ini kan ada, Bang Budius. Bukan nggak ada, Bang Budius. Ada sebenarnya. Ada, Bang Budius. KUHP-nya ngomong, Bang. Dan Roy Suryo tahu itu? Tahu, Bang, bahwa ada jalannya gua nggak ditahan. Kenapa takut ditahan? Karena ada jalannya nggak ditahan. Berarti Anda memilih yang ditahan. Kok kalian tidur? Atensi pula. Gila kalian. Logika dong, Bang Budius. Dan sekarang Pradi Bersatu melawan. Melawan lah. Sekarang gini. Saya sudah kasih Bang Budius nih. Ya, 2 jalan nih. Ini jalan nggak ditahan nih. Ini jalan memang harus ditahan nih. Kok ini mau dirubah jadi nggak ditahan pula? Kok ini mau dirubah pula mau supaya ini nggak P21? Kan ada di sini aturannya. Mau nggak ditahan kan? Ikut respon. Tapi dia nggak mau. Iya dong. Ente bahlul. Kan ada tatanannya. Makanya jangan merusak dong. Siapa kira-kira aparat penegak hukum yang gak emosi? Kutanya dulu abang. Kalau abang penegak hukum nih, kan ada jalannya bang, nggak ditahan. Iya. Enak KUHP-nya sekarang. Ada jalannya ditahan, memang harus.
Apa kurang enak, fleksibel hukum itu? Apa tidak dinamis hukum kita? Keren kan? Kok nggak dilakukan? Gila orang ini. Malah mereka mengajukan suatu opsi atas kemauan sendiri. Opsi sentuhan politik. Sementara produk hukum produk politik. Sekarang saya tanya Bang Budius. Bang Budius bikin jembatan. Habis itu bawain sendiri. Udah nggak sakit nggak kita ini? Kalau itu DPR ya. Kau yang buat loh. Undang-undang KUHP ini 2003, 2025, kau yang buat. Betul. Habis kau buat, kau hancurin. Kau yang injak-injak. Iya. Sakit orang ini ya kan? Berarti hingga hari ini Bang Ade tidak menemukan motifnya apa? Tidak menemukan motifnya, Bang. Kalau ini politik hanya bukan. motifnya saya rasa dia mau menghancurkan Bapak Joko Widodo. Yang notabene Pak, apalah Pak Jokowi ini? Apalah dia? Ya kan? Dia ini dia ini orang yang disayang Allah. Dan disayang rakyat. Dan ingat, Bapak Joko Widodo politik populis, Pak. Ada di hati rakyat. Kita kenal istri kita saja, ya waktu kita pacaran. Kalau cinta bertepuk sebelah tangan, nggak sampai pelaminan, bos. Tetapi karena cinta dua-duanya merasa saling mencintai, maka kita sampai ke pelaminan hingga lahirlah buah hati kita. Itulah yang terjadi oleh Bapak Joko Widodo. Dia membalas cinta rakyatnya. Kalau mau seperti Bapak Joko Widodo, cintai rakyatmu. Clear itu. Balas cinta mereka. Iya dong. Maka akan terjadi ijab kabul, Pak. Abadi. Orang mencintai Pak Jokowi itu abadi, Bang Budius. Ini yang saya paling marah di situ, Bang Budius. Bukan apa-apa. KUHP-nya sudah menyediakan. Yang buat dia, lu atensi pula sih. Frek dengan kau. Karena ada dua pilihannya. Berarti Pradi Bersatu atau Bang Ade Darmawan selaku Sekjen Pradi Bersatu sudah tahu ya siapa yang memberikan atensi itu. Yang iya, selama maksudnya katakanlah DPR yang artinya yang ayo dong gitu ya. Itu yang begitu-begitu tuh aku nggak suka. Yang begitu-begitu aku nggak suka, Bang. Gini, boleh kita atensi. Saya juga pemain atensi, Bang. Saya juga pemain atensi, Bang. Tapi yang benar. Yang benar. Yang ketika ini belok lurusin. Itu benar. Orang didiskriminasi, orang yang dikriminalisasi. Lurusin. Ini kriminalisasi, bukan. Ini diskriminasi terhadap Pak Jokowi. Presiden ke-7 loh. Kok susah banget mendapatkan keadilan. Coba kalau itu ayah kalian. Coba kalau itu bapak kalian. Yang duduk di DPR ini. Mau nggak disentuh keluarganya kayak begitu? Kok susah banget beliau dapat keadilan? Kok diginiin banget ini orang? Apa harus rakyat turun dulu? Iya dong, kok ginikan banget ini orang? Ini orang bukan... Sebenarnya gini Bang Ade. Susah kita... Kalau misalnya Pak Jokowi seperti yang pernah disampaikan beliau ya. Kalau ini masih seperti ini dan kesabaran saya bisa akan sebutkan namanya. Siapa orang yang menghalang-halangi ini? Itu Bapak Jokowi tidak akan menyebut itu. Tidak akan menyebut? Tidak akan menyebut itu. Aku paham betul jiwanya ini orang. Kalau mau hancur nggak apa-apa, hancurnya kalau kau puas. Karena kalau disebut pasti akan hancur-hancuran kita ini. Hancur-hancuran. Dan pasti itu tidak akan disebut dengan Bapak gitu loh. Kenapa? Risikonya terlalu besar. Iya, risikonya terlalu besar dan Bapak ini orang yang saya rasa ya sudahlah kalau aku yang jelek akulah. Bos, kita ini disayang Tuhan semua, Bos. Cuman Pak Jokowi dilebihkan. Dilebihkan, Bos. Kita disayang semua. Kenapa saya bilang begitu? Bang Budius, saya, teman-teman, ya kameramen. Kita pulang ke rumah, alhamdulillah. Kalau habis kajian, ya kan. Alhamdulillah, ya Allah, terima kasih, ya kan. Kita mendapatkan kebahagiaan terhadap istri, kita bersyukur. Istri kita, alhamdulillah, istri gua ternyata berbakti sama gua sampai sekarang. Luar biasa sekali. Memberikan gua keturunan yang ganteng-ganteng, baik-baik, santun, dan mau mendengarkan kata-kata saya. Subhanallah, makasih titipan. Kita semua orang yang disayang Tuhan, Bang Budius. Tapi Pak Jokowi memiliki tugas yang lebih, Pak. Dia harus membalas cinta manusia lain.
Itu keistimewaan Pak Jokowi. Dan saya rasa Pak Jokowi nggak mau ngomong itu. Pak Jokowi nggak ngomong, aku yang ngomong nanti. Itu aja, ya kan? Tapi alhamdulillah Bang Budius, hari ini tadi saya sudah ketemu Pak Dir. Ya. Makasih Pak Dir. Sudah, ya saya sangat lama untuk pengen bertemu dan susah banget ya kan. Padahal kita berteman lama. Dengan kasus tidak mau bertemu sama saya. Jadi ya terima kasih sudah merespon surat saya. Dan saya sisa menunggu waktu yang baik. Bahwa ini memang harus berlanjut ke pengadilan. P21 sudah saya lihat Bang Budi. Jadi apa yang di framing Roy itu semuanya hoax gitu ya? Iya, itu saya lihatnya pun itu saya memang sama Pak Dir. Memang diperlihatkan. Dan itu udah kok. Itu kode surat aja. Namun apapun itu saya nggak mau berdebat pada tatanan P21 lah, tidaklah, hati-hatilah. Itu karena atensi aja kan. Tapi apapun itu dia batu karang, Pak Dir batu karang. Jadilah batu karang yang mampu membelah ombak itu sendiri. Itu aja pesan saya. Saya tidak menekan-nekan. Saya cuma meminta contoh negara mana ada kejahatan dilakukan berulang kali, bahkan setiap hari, dan ada pidana berulang yang dilakukan. Tapi tidak ditahan. Tidak ditahan. Ini kan presiden buruk yang bisa menjadi jurisprudensi. Ya. Hati-hati kita mengelola negara ini. Semua kebijakan, semua keputusan Bapak Presiden, Bapak Wakil Presiden, semua memiliki resiko, Pak. Saya berbicara sebagai rakyat Anda yang kebetulan, ya kebetulan adalah APH, aparat penegak hukum. Bapak, semua kebijakan, semua keputusan, BBM naik, semua pemimpin merasakan. Ini tidak stabil, ini harus distabilkan. Semua memiliki resiko yang harus diputuskan. Dan itu adalah resiko pemimpin. Anda dipilih oleh rakyat untuk mikirin itu kok. Ngapain lagi? Dan kalau ada riak-riak, demo aja. Unras itu biasa di dalam kepemimpinan, Pak. Biasa itu. Katakanlah Mas Roy ketika ditegur pernah ada yang demo aja. Kenapa rupanya? Orang hukumnya jelas. Apanya yang salah? Yang salah itu yang kalau kita demo yang hancur-hancuran itu ketika sesuatu yang benar disalahkan, bos. Ini udah tersangka. Habis itu pakai jurus mabuk, drunken master. Ngelaporin pelapor. Sakit gak? Iya kan? Hanya itu yang bikin aku spanning itu. Iya. Dan aku bilang, kejar kau. Kejar kau. Aku lihat ini. Kejar kau. Dan anggota saya loh, bos. Iya. Aku ini kalau bela anggota, baik itu di sidang etik dan lain sebagainya, Bang Budius, aku kadang-kadang nangis. Nangis ngeliat anak istrinya ketika dia masuk ke dalam penjara, seorang avokat. Bagaimana anaknya, dia nenteng anaknya datang ke kita, ke Dewan Etik. Selamatkan suami saya. Itu piring makannya, Bapak. Mereka nggak pernah rasain jadi Dewan Etik dong. Ya kau lihat pengacara itu yang ditahan itu. Kayak mana penderitaan istrinya? Kayak mana anaknya? Ya kan? Mereka nggak ngerasain, kita ngerasain di lapangan, bos. Lu serang anggota kau tunggu ya. Kau fight sama saya. Saya lawan, Pak. Jadi tuduhannya adalah gara-gara pelaporannya Iya. Mana lah dia menjadi tersangka Iya. kan gitu. Memang kau Padahal kan laporannya itu kan memang valid. dan cuma ngebela orang benar. Iya. Bukan orang nggak benar. Kita kalau tidak mampu mengelola informasi itu dengan analogi hukum kita, bahwa kemudian universitasnya sudah ngakui puslapor, kemudian saya mau kemana untuk membuktikan bahwa Bapak Insinyur Joko Widodo itu memiliki jasa asli, bos. GM, puslapor, kan kita ikuti, Bang. Kemudian kita laporkan. Setelah kita laporkan, kan ini semua dilewati. Apa lagi? Apa lagi, bos? Kok yang orang yang melaporkan satu kebenaran dilaporkan pula? Oh, berarti ngajak perang. Ya kita tabuh genderang itu, Bang. Nggak mundur aku. Aku bilang sama Lecu, jangan pernah mundur kau ya. Ya enggak. Enggak ada takut-takutnya aku, Bang. Dia tuh ngomong gitu. Anak Medan itu. Iya. Ya udah kau lawan. Kau lawan ya. Saya lawan. Saya bilang, aduh. Saya kemarin terkabur. Ngomong 1000 pengacara. Ini ingat ya.
untuk melawan yang satu ini, setengah pengacara gue kirim. Bukan 1.000, setengah, sepotong aja. Yang baru tamat ku kirim menghadapin kalian. Apanya ini? Janganlah, ngeremehin sekali orang. Gak Atau boleh. hanya itu sekedar taktik mengalihkan Taktik perhatian? supaya Mengalihkan dia perhatian? nggak konsentrasi nanti di sidang. Oh. Tapi kan nggak boleh begitu. Itulah yang disebut Bang Refli kemarin, killing as messengers. Kill messengers itu. Itu kamu yang lakukan, bukan kita. Kok kita pula? Kau yang lapor ke YouTube Nusantara, kau yang lapor ke Budius, kau lapor ke semuanya, kau laporkan. Coba. Itu namanya kill as messenger, bos. Iya. Bukan kami yang melakukan itu, tapi kami diam, nyerempet ke gua lagi. Awas, sudah selesai kok. Nah, hari ini kan Pradiber 1 sudah mengirim surat ya sampai ke Sudah. Presiden, Direspon, ke ya. DPR dan seterusnya. Ya. Kira-kira target dari respon dari para pihak yang dikirimkan itu apa yang diharapkan Pradiber 1? Tahan. Dan tadi direspon bagus. Soon as possible, tahan. Direspon bagus, tapi dia nggak bilang saya tahan, Bang. Dia cuma bilang saya respon, Bang. Oh. Berarti tahan, tapi kapannya itu masih kita menunggu ya? Ya, saya juga nggak butuh jawaban dari dia tahan. Yang penting kau respon selesai, toh. Artinya sisa saya minta kepastian hukumnya saja nanti kan. Tapi intinya bahwa semoga masyarakat Indonesia ini menjadi pembelajaran bagi kita semua bahwa tidak baik seperti itu. Ya, fitnah itu lebih kejam daripada pembunuhan. Allah melarang itu. Tidak ada satupun dari tersangka ini yang bisa memastikan betul-betul bahwa itu ijazah Pak Jokowi itu tidak ada. Kan mereka bilang tidak ada kan? Kalian tuh nggak bisa memastikan itu. Yang bisa memastikan itu ada tiada ijazah itu kampus, bukan kau, bos. Kok kamu terhasut gitu loh. Apa bukti penghasutan, Roy? Ya 3 korban berikutnya ini yang klaster berapa ini? Klaster 2. Iya, itu kan informasi yang diterima dari Richmond, dari ini, bahwa ini salah, ini kan. Kan itu ajanya itu. Nanti kita buktikan nanti si siapa nih, Rustam Effendi ya. Kalau dia bilang ada Eko Sulistyo dan Ya, oke, kita nanti. kalau itu Rustam Effendi. Ya, nanti kita Mereka ke Dumas kok. Iya. Belum ada LP-nya, mereka hanya ke Dumas melaporkan 3 orang ya. Iya. Pak Jokowi, Pak Praktik, sama Eko Sulistyo, mantan Ketua KPUD Solo. Iya. Tuduhannya apa? Bahwa ketiga orang ini dengan sengaja memang merekayasa dan membuat ijazah palsunya di Pasar Pramuka. Silakan saja, artinya silakan saja. Apakah Rustam Effendi termasuk itu perbuatan berulang, Bang Adi? Bukan, itu korban penghasutannya. Korban penghasutan. Oh, oke. Ya karena dia dihasut, dia kemudian melakukan tindak pidana, mengajak orang lain untuk melakukan tindak pidana. Mengajak orang lain. Jadi artinya ya siapapun yang melakukan ajakan, penjelasan yang tidak bersifat 99%, kemudian yang menerima itu juga menyampaikan ke publik bahwa ini palsu. Nah itu kan sudah penghasutannya jelas kan. Apalagi geruduk rumah Pak Jokowi. Emang geruduk Pak Jokowi tujuannya apa? Tujuannya mau silaturahmi, salam-salaman, minta maaf atau mau kunjung, halo Pak. Mau geruduk apa? Mau nanyain apa? Ijazahnya, lihatin ijazahnya Pak. Iya. Berarti ada yang menghasut dia untuk ngelihat ijazah kan? Clear itu. Ada menghasut. Loh, Artinya kecuali dia ada orang di belakang mereka. ini kan dari 100 orang nih. Tuh tanya satu-satu nih. Lu ngapain ke Solo? Mau silaturahmi atau apa? Nanya ijazah. Dengar dari mana? Pasti ketahuan nanti itu di pengadilan. Dengar dari mana kalau ijazahnya palsu? Dari mana taunya? Tahu sendiri. Dari mana taunya? Dari media. Media siapa yang ngomong? Iya. Dikejar nanti. Kan korban penghasutan. Iya. Clear itu. Sekarang gini Bang Budius. Bang Budius saya kejar nih Bang Budius. Kita praktek ya. Praktek peradilan. Bang Budius. Tahu bahwa sudah P21 dari mana? Dari media. Media siapa yang ngomong? Media online. Siapa yang ngomong? Yang ngomong itu Siapa? Ada orangnya kan? Mungkin wartawan. Kan? wartawan. Ya wartawan kan mengutip dari orang kan. Menurut keterangan siapa?
Pengacara. Pengacara siapa? Pengacaranya Pradi Bersatu misalnya. Berani Bersatu. Ya, siapa? Ade Darmawan. Ade Darmawan. Ade Darmawan. Tahu dari mana Ade Darmawan? Ade Darmawan tahu dari mana? Terus digali itu ya? Gali. Oh. Sampai dapat ujungnya tuh. Kalau dia tidak bisa membuktikan bahwa ini orang yang ngomong, berarti lu yang ngomong. Oh, jadi cara menggalinya itu hakim ternyata mudah ya? Mudah banget kok, praktek sehari-hari kok. Pantesan mereka takut benar untuk ke pengadilan karena pasti akan terpojok sendiri dari jawaban-jawaban mereka nanti di pengadilan. Iya. Oh. Kan nggak mungkin nih. Kan manusia ini punya suara. Atau saya balik. Bang Ade. Iya. Bang Ade sebagai Roy Suryo. Anda tahu dari mana ijazah Pak Jokowi palsu? Saya teliti. Teliti, emang Anda punya kompetensi apa meneliti ijazah? Ya, saya pokoknya dapatnya adalah. Berarti kan Anda nggak punya. Udah putus tuh ya. Putus di situ. Adalah siapa? Masa kucul-kucul ijazah datang sendiri ke Bapak? Apakah Anda meneliti ijazah asli ya kan? Oh enggak, fotokopi lah. Fotokopi. Tapi kalau itu sih udah kekancing kalau Roy. Ini yang korban penghasutan nih. Kalau Roy sih udah pasti kekancing. Nah, Bang Ade, kalau misalnya ternyata sampai bulan ini nggak ditahan juga Roy Suryo, apa kemudian sikap dari Pradi Bersatu? Walaupun sudah dapat respon dari Pak Dir, saya akan respon katanya. Tetapi sampai akhir Juni belum ada tanda-tanda pelimpahan tahap kedua, apalagi penjadwalan sidang atau menyusun dakwaan misalnya jaksanya. Udah pra penuntutan kok. Udah pra penuntutan. Oh, oke. Atau barangkali nanti setelah dilimpahkan kan udah penyusunan dakwaan. Nggak, soalnya pasti publik ingin mendengar. Ini kan sudah hari Rabu ya. Hari Rabu? Ini Rabu ya? Tanggal berapa nih? 10. 10. Rabu. Bersabar lagi sedikit lagi, teman-teman. Spesial di konsensus saya sampaikan. Insya Allah kita doakan Bapak Insinyur Joko Widodo sehat dan seorang Dir adalah seseorang yang paling batu setahu saya, dia karang ya, nggak takut sama siapapun. Pasti ada hadiah dari beliau. Sama ulang tahun buat Pak Jokowi. Oke, berarti itu kata kunci ya? Ya. Dan apapun resikonya, ya kan? Ya. Apapun resikonya dia tanggung kok. Siap itu. Dia berani. Luar biasa. Saya rasa dia akan tahan. Ya, saya nggak bisa menyampaikan secara eksplisit bahwa itu ditahan. Karena kenapa? Belum terjadi kok. Semua bisa berubah. Tetapi saya meyakini seorang Dirkrimum, orang yang dipilih untuk menjadi Dir itu tidak mudah, apalagi Polda Metro Jaya. Polda Metro Jaya. Gitu. Bang Boris. Ada antisipasi sikap yang lain, misalnya tanggal itu sudah lewat tapi tidak terjadi apa-apa. Ya. Apakah kemudian Pradi Bersatu akan press conference, akan menyebutkan atensinya dari siapa ternyata? Saya rasa atensi ini sudah berakhir. Atensi sudah sampai sini aja. Berarti beliau juga menyadari. Berarti Bang Ade sudah tahu dong siapa sebetulnya Mr. X yang memberikan atensi itu. Udah berakhir. Udah selesai? Udah selesai. Artinya sudah ada komunikasi ya? Aduh, ngeri kali Bang Udin mancingnya. Hampir ku jawab lagi. Harus aku gak ketawa tadi. Iya. Nggak berasa tuh. Tapi intinya gini Bang Budius, ini sudah berakhir. Sudah selesai. Insya Allah kita tetap konsen membangun bangsa. Isu lain yang perlu kita tentunya beralih pada yang lain, yang mungkin hoax kita tinggalkan. Mari kita membangun bangsa. Saya cuma berpikir satu, bahwa akan pertemuan dengan Pak Jokowi, saya akan membahas tentang satu ide, itu futuristic government. Itu konsen saya. Saya menyampaikan ke Bapak bahwa futuristic government ini jauh lebih bagus kita lakukan dengan cara apa? Karena banyak sekali sekarang kelembagaan dari reformasi birokrasi yang terjadi sudah mulai aplikasi, misalkan aplikasi SIM, kemudian aplikasi perizinan dan lain sebagainya ya. Nah ini pengawasannya nggak ada nih, pengawasan cyber gitu.
Bahwa yang melakukan kayak katakanlah kita di belakang komputer, ketika ada orang masuk karena kita tidak kenal perusahaannya ada, nggak usah lah dijawab. Seolah-olah mati sistem itu. Tetapi kalau orangnya mau masuk begitu dia letak dia hidupin. Nah, ini semua kan artinya futuristic government itu apa? Adalah perpaduan antara politik populis dengan pelayanan fleksibel. Jadi politik populis itu ada bersama Mas Gibran, kemudian fleksibilitas seorang Bapak Prabowo yang go internasional ini perlu dikawinkan dengan bagus, rapi dan keren. Artinya karena sekarang ini kita membuka pintu betul bagi Gen Z untuk bisa mulai transisi kepemimpinan itu diambil. Transisi kepemimpinan dalam artian bukan transisi direbut dengan cara-cara yang tidak terhormat, inkonstitusional. Tentunya harus konstitusional. Tetapi bagaimana transisi kekuasaan ini bisa lebih baik? Tentunya dengan anak-anak muda mulai bertransformasi diri untuk menjadi seorang pemimpin gitu loh. Karena memang pada hakikatnya gini, pada hakikatnya manusia adalah khalifah, pemimpin. Sehingga kita harus mencetak pemimpin-pemimpin yang lebih futuristik. Itu yang akan menjadi pembicaraan saya dengan konsen saya ke Pak Jokowi, membangun bangsa ini. Mari kita bangun dengan baik, bukan dengan fitnah lah. Urusan ijazah dibicara. Udah, isinap bos. Cukup ya pemerintah. Artinya saya pengen konsensus juga udah selesai sampai sini juga untuk ijazah lah ya. Ini Bang Ade ini paling bisa dia langsung mengalihkan ke masalah futuritis kepemimpinan. Padahal saya ada pertanyaan lagi yang tentang tadi. Langsung digeser ke masalah pemimpin masa depan. Satu ya oke, itu menarik ya. Pemimpin kita harus menyiapkan pemimpin masa depan, perlu ada transisi dan ini adalah generasi Gen Z. Itu saya sepakat dengan itu. Cuman yang terkait dengan tadi itu tentu Pak Jokowi memaafkan. Iya. Mr. X yang dalam bahasanya kawan kita Pitra adalah musuh dalam selimut. Gak ngerti dia. Gak ngerti dia. Oke, berarti semuanya sudah selesai ya. Sekarang sudah ngerti. Dan pasti Pak Jokowi memaafkan. Dia sayang kok. Oh, sayang juga. Jadi Pak Jokowi sebaliknya juga. Siapapun yang menyakiti Pak Jokowi tetap Pak Jokowi menyayangi. Iya. Dia juga sayang banget. Berarti kawan itu ada yang suruh juga berarti. Sayang banget dia justru. Boleh dikata the golden boys. Iya. Jadi tetap pemirsa kita masih bertanya-tanya siapa sih? Kita nggak boleh ungkap ya? Nggak boleh karena kan nggak terjadi. Iya. Kecuali terjadi. Iya, baru kita ungkap. Tapi nggak mungkin. Saya rasa nggak. Hal yang sangat jauh sekali Bang Budi. Kemarin sempat tegang kan 3 hari itu kan? Betul. Tapi enggak. Iya. Is enough. Cukup. Oke, terima kasih Bang Ade. Semoga luar biasa. Saya lega setelah dari Polda Metro. Pertama kalinya senyum saya melebar di konsensus. Terima kasih Bang Ade. Dan Pak Jokowi pun juga merasa lebih ringan lah ya. Udah saya tadi laporin. Gak ada lagi duri dalam daging dan seterusnya apapun persepsi di lingkaran kita sesama pendukung Pak Jokowi. Tetap kontrak politik 10 tahun. Iya, kontrak politik 10 tahun. Bagi yang ternyata gagal maning, ya coba ciptakan lagi strategi Anda yang lebih pintar. Kami lebih pintar dari kalian. Bang Ade, terima kasih. Terima kasih, Bang Budius. Penonton Ruang Konsensus, kalau ingin melihat dan menyaksikan seorang Ade Darmawan menjelaskan hal ini lebih garang lagi, tunggu di program televisi yang akan siaran malam ini. Tapi diskusi kita akan tampil lebih dulu dibanding bersuara. Kita bertemu lagi di episode selanjutnya. Terima kasih atas pertanyaan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua.